Horas guys, saya Ricardo dari Tamclubfit.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS versi Batak. Ya, kamu pasti keberatan di sana guys. Jadi kita switch kembali ke versi normalnya. Ya, bahasa Indonesia. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu properti Z-index pada CSS. Properti ini digunakan untuk mengontrol stack elemen. Oke, langsung saja kita bahas. Bila kamu sudah melihat video kita sebelumnya tentang posisi static, relatif, absolut, dan fix pada CSS, di sana kita melakukan percobaan positioning pada elemen div. Nah, biasanya setelah kita melakukan positioning pada elemen HTML, baik itu div, paragraf, heading, atau apapun itu, tidak jarang kita akan menemui istilah stack atau menumpuk pada elemen-elemennya. Oke, di sini saya berikan satu contoh stack pada elemen. Pertama saya buat div dengan atribut ID wadah. Dan di dalamnya saya akan buatkan 3 div sebagai anak dari div ID wadah. Pertama div dengan atribut ID merah. Kedua div dengan atribut ID kuning. Dan ketiga div dengan atribut ID hijau. Nah, pada CSS-nya saya akan berikan style pada div ID wadah dengan properti border 5 pixel solid black. Ya, jadi saya akan buat sebuah border yang tebal pada div ID wadah. Dan untuk dimensinya saya buatkan width 500 pixel dan height 400 pixel. Oke, selanjutnya saya ingin ketiga div ID anak ini memiliki dimensi lebar dan tinggi yang sama. Jadi pada CSS-nya saya bisa memberikan style sekaligus kepada ketiga div ID anak tersebut. Caranya saya ketikkan tanda pagar merah, koma, tanda pagar kuning, koma, dan tanda pagar hijau. Kemudian saya berikan properti width 100 pixel dan height 100 pixel pada ketiga div tersebut. Dan sebagai pembeda di antara ketiga div tersebut, saya akan berikan warna background yang berbeda. Pertama, untuk div ID merah, saya berikan properti background color dengan nilai red. Kedua, div ID kuning, saya berikan properti background color dengan nilai yellow. Dan terakhir, untuk div ID hijau, saya berikan properti background color dengan nilai green. Ya, sebagai info guys, bila kamu memiliki style yang sama pada elemen yang berbeda, kamu bisa menggabungkan elemennya dengan pemisah tanda koma seperti ini. Dan bila suatu saat kamu ingin menambahkan style yang berbeda pada elemen tersebut, kamu bisa melanjutkan stylenya seperti yang biasa kita lakukan. Oke, bila kita coba pada browser, save file CSS-nya, dan kita run file HTML-nya, ya, di sini sudah kita dapatkan border hitam untuk div ID wadah, kotak merah untuk div ID merah, kotak kuning untuk div ID kuning, dan kotak hijau untuk div ID hijau. Oke, seperti yang saya katakan di awal, penggunaan properti position akan menyebabkan stack pada elemen. Di sini saya akan menggunakan position absolute sebagai contohnya, dan bila sekaligus kepada ketiga div ID anak ini, saya berikan position absolute. Lalu position absolute ketiga ID anak tersebut saya buatkan relevan terhadap induknya, yaitu div ID wadah. Oleh karena itu pada div ID wadah saya buatkan properti position dengan nilai relatif. Jadi nanti pergeseran ketiga anak tersebut akan relevan terhadap induknya. Dan bila kita coba save dan refresh browser, ya, di sini kita hanya melihat kotak hijau saja. Ini dikarenakan kotak merah dan kotak kuning sekarang berada di belakang kotak hijau ini. Nah, untuk membuktikannya saya akan geser sedikit ketiga div ID anak tersebut. Pada div ID merah saya geser dengan properti top sebesar 100 pixel dan left sebesar 200 pixel. Untuk div ID kuningnya saya geser dengan top 125 pixel dan left 225 pixel. Dan terakhir untuk div ID hijau saya geser dengan top 150 pixel dan left 250 pixel. Bila kita coba save dan refresh browser,
Ya, pada kondisi ini baru terlihat dengan jelas posisi ketiga div ID anak tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi stack atau menumpuk. Dan bila kita perhatikan, posisi kotak hijau berada di urutan paling depan pada tumpukan, sementara posisi kotak merah berada di urutan paling belakang pada tumpukan, dan kotak kuning berada di antara kotak hijau dan kotak merah. Nah, pada kondisi seperti ini kita dimungkinkan untuk merubah urutan stack elemen div-nya. Misalnya saya ingin kotak merah berada di urutan paling depan pada tumpukannya. Ya, pada div ID merah saya tambahkan properti z minus index dengan nilai 3. Dan bila kita coba save dan refresh, ya, kotak merah sekarang sudah berada di urutan paling atas pada tumpukan. Dan bila kotak kuning ini saya tempatkan di belakang kotak merah, pada div ID kuning saya tambahkan properti z index dengan nilai 2. Dan kita lihat hasilnya, save dan refresh. Ya, kotak kuning sudah berada di belakang kotak merah. Dan sekarang urutan tumpukannya sudah terbalik dari yang sebelumnya, dimana sekarang kotak hijau berada pada urutan paling belakang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pemberian angka pada z index ini. Pemberian angka yang terbesar pada z index akan menempatkan elemen di urutan paling depan pada tumpukan. Sebaliknya, pemberian angka yang terkecil pada z index akan menempatkan elemen di urutan paling belakang pada tumpukan. Nah, pada kasus ini, div kotak hijau secara otomatis akan ditempatkan pada urutan paling belakang bila kita tidak mendefinisikan z index-nya. Sama saja bila di sini saya berikan z index dengan nilai 1. Dan bila kita coba save dan refresh, ya, urutan tumpukannya tidak berubah. Jadi browser akan membandingkan angka-angka yang ada pada z index, di mana angka terbesar untuk urutan paling depan dan terkecil untuk urutan paling belakang pada tumpukan. Nah, z di sini berarti kedalaman, yang artinya kita dimungkinkan untuk menghasilkan gambar 3 dimensi pada halaman web. Jadi halaman web sebenarnya memiliki 3 sumbu guys, ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfeed.com. Jai narkoba, jai korupsi, dan tetap berkarya guys.